Yang kedua, yang perlu kita perhatikan untuk bahan sabun yaitu bahan pengisi. Ya, bahan pengisi pada yang tadinya sabun dari bersifat cair dari cair ke kental. Menggunakan ini namanya sodium sulfat ya. Ini ada fungsinya lebihnya juga, jadi ini untuk mempercepat kerja sabun ketika membersihkan. Ya, jadi kalau nggak pakai ini nanti agak lama, harus dikeeman. Ya. Yang ketiga, ini namanya soda as ya. Soda as dense, fungsinya untuk membersihkan noda-noda yang sangat membandel yang di atas rata-rata. Kita harus menggunakan ini. Ya. Biasanya kalau sabun mandi nggak pakai ini karena jarang di badan kita yang nempel, susah kan. Yang ketiga, ini termasuk bumbu ya kak. Yang kecil ini bumbu, bahannya ini satu lagi nih. Nah ini namanya, ini sebetulnya kode ya, kode di kimia CO dan CA, tapi nama aslinya itu adalah camperlan. Camperlan ini fungsinya untuk merubah busa, gelembung busa yang tadinya si gelembung yang besar-besar menjadi gelembung-gelembung yang sangat kecil seperti gelembung setiap kali kita mandi ya. Jadi nanti busanya akan awet. Selain itu ini juga bisa mengentalkan nanti ketika kita proses membuat sabunnya. Nah, kita masuk ke bumbunya ya. Ini bisa dibilang ini bahan-bahannya nih, Kak. Nah, yang pertama ini EDTA. EDTA itu fungsinya untuk pengawet sabun. Karena sabun kalau tidak pakai EDTA ini seminggu 2 minggu akan bau non teh, bau di comberan. Nah, bau itu bau air kotor nanti. Tapi pakai ini jadi aman. Ini masa aktif bisa 8 bulan hingga 1 tahun kalau kita pakai ini, tergantung banyaknya nanti. Namun ada aturannya juga ya. Jangan lebih banyak lebih lama, jangan. Terus kita beralih ke ini nih, metanol. Semua sudah pada tahu. Metanol itu alkohol ya. Alkohol 99%. Wow, sangat tinggi, hati-hati ya. Ini fungsi di sabun itu adalah untuk antibakteri, Kak. Jadi pada saat pencucian ini sabun akan berfungsi juga membunuh bakteri-bakterinya pada target yang akan kita bersihkan. Ya. Selain itu, ada fungsi kedua dari metanol adalah untuk merubah sifat minyak menjadi sifat air. Anak kimia pasti paham lah. Nah, kenapa kita membutuhkan sifat minyak yang harus kita rubah ke sifat air? Karena kita akan menggunakan parfum. Parfum itu sifatnya minyak. Minyak kan kalau disatuin dengan perairan kan nggak bakalan menyatu. Nah, disinilah kita nanti diaduk dulu pakai metanol. Ya, ini untuk pengharum ya, pengharum sabunnya. Yang kedua pada pengharuman itu ada fixatif ya. Fixatif itu pengawet, namun pengawetnya untuk mengawetkan harum, memperkuat, memperlama, memperkuat pada keharuman dari parfum. Yang terakhir pewarna. Kalau tidak pakai pewarna nanti akan melekmek cairnya ya. Alatnya. Oh iya, ini nih satu lagi kasihan dia ketinggalan. Ini ada soda api, Kak. Soda api itu untuk ini nih, untuk merubah sifat yang sangat bahaya dari bahan pokok utama. Kalau kita ini kena tangan bisa langsung luka ya. Namun akan kita basmi juga dengan soda api, namun tidak merubah fungsi dia ya. Tetap fungsinya ada, namun kebahayaannya akan tiada ya. Untuk peralatan yang sangat penting yang harus diadakan yaitu untuk bahan pengaduk ya. Nah, ini kita ada 2 nih. Ini untuk skala kalau kita bikin sabunnya banyak kita pakai ini. Tapi kalau dikit mah, kalau masih di baskom 20 liter ke bawah, pakai ini aja biar gak muncrat nantinya. Dan terakhir kita punya timbangan dari kelompok apa, Kak? Nah, kelompok baru kita dikasih pinjem nih. Silakan. Kasih dari kelompok baru. Oke, cukup segitu dulu untuk ini apa nih Kang, bahan apa? Wah, ini untuk penyemangat kerja, Kak. Ini penyemangat kerja. Terigu sama itu.
Kita nanti lanjut ke video selanjutnya ya. Boleh ditutup dulu kan nanti pada apa? Mulai praktek, tapi boleh nanti diganti aja videonya, Kak. Oke. Ini cukup sampai sini dulu karena sudah ada bahan kayak itu. pisang sama bala-bala. Harus diselang dulu. Selang dulu. Terima kasih.